Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri kampus YIN Tulungagung yang sangat saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian agama Islam, yaitu kajian fikih Fathul Qorib. Semoga pertemuan demi pertemuan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali karamati awliyaillah wa ila hadratil muallif Syekh Abi Suja wa ila masyaikhina wa asatidina wa muallimina wa mujizina, khususan ila hadrati Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki Dahlan, Mbah Makhrus Ali, Mbah Itis Marzuki, Mbah Is Mansur. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi kita lanjutkan, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama ini dari Liana Badiatus Zahra. Ini dari Wusto 10. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau bertanya, Ustadz, apakah seseorang yang sedang bernafsu tetapi tidak keluar sperma, tetapi hanya keluar cairan seperti pelumas, apakah itu diwajibkan untuk mandi besar? Liana Badiatus Zahra yang saya banggakan, salah satu hal yang menjadi penyebab mandi besar itu adalah keluarnya sperma. Nah, ciri-ciri sperma nanti di pertemuan yang akan datang akan ada seperti itu. Salah satu di antara tandanya adalah pada saat keluar dia merasakan nikmat. Ya, ada kenikmatan yang luar biasa, kemudian keluarnya itu ada hentaan-hentaan yang kuat, atau bahasa yang enak itu moncrat gitu ya. Nah, ini bentuk laki-laki. Nah, cairan yang keluar, satu di antaranya baunya seperti putih telur. Kemudian pada saat keluar itu terasa nikmat, kemudian ada hentaan yang kuat dari dalam. Ketika memenuhi seperti ini, salah satu dari ketiga hal ini, maka ini adalah menjadi bagian tanda-tanda sperma. Ketika ada seseorang yang punya nafsu kuat, kemudian tidak menemukan tanda salah satu dari tiga ini, ya, ini tanda-tanda seperti ini, maka orang ini tidak disebut sedang mengeluarkan sperma. Sehingga cairan-cairan yang keluar yang seperti dalam pertanyaan kamu menyatakan ada pelumas, maka ini tidak mewajibkan mandi. Dia adalah madhi. Madhi itu cairan bening, ya, yang bening, kemudian dia lengket, ya, ceket begitu. Nah, ini lengket atau ceket ini, dan ia tidak ketika keluar tidak merasakan nikmat, tapi ada rasa keleler gitu, ada yang keluar, maka ini bukan disebut tidak bisa disebut sperma atau mani, tapi disebut madhi, sesuatu yang menjadi pengawal ketika orang merasakan nafsunya yang besar. Tapi madhi ini najis. Ketika mengenai sidi, mengenai celana dalam, maka celana dalamnya najis. Ketika mengenai sarung, sarungnya najis. Ketika mengenai celana, celananya juga najis. Jadi ada beda antara sperma dengan madhi. Nanti di belakang akan ada penjelasan tentang itu. Apa itu wadi, apa itu madhi, dan apa itu mani. Ya, sekelumit saja di awal saya singgung, karena nanti di belakang akan ada penjelasan lebih luas. Nah, sperma itu tidak najis, gitu loh. Dan tanda-tandanya tadi saya sampaikan, ketika keluar tadafuk, muncrat-muncrat, kemudian ada rasa nikmat ketika ia mengeluarkan. Nah, kemudian baunya juga terasa ini. Lah, tapi kalau madhi itu tidak ada bau, tidak ada rasa nikmat, ya. Keluarnya juga biasa-biasa saja. Madhi ini najis. Ia keluar ketika nafsu seseorang kuat. Intisyarul dzakar. Ya, ini kalau untuk laki-laki ada intisyarul dzakar. Sing koyok ngene iki lho. Najis tapi tidak mewajibkan untuk mandi. Ini demikian Liana yang ada di Wusto 10.
Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Husaini Hafizur Rahman dari Wusto 9, alamat Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, dilihat dari wajibnya mandi besar itu kan salah satunya meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Pertanyaannya, seumpama saya mandi besar dan sudah meratakannya ke seluruh rambut dan kulit, tetapi saya tetap merasa ada yang kurang rata, itu bagaimana mensikapinya Ustadz? Apakah saya harus yakin saja atau terus berusaha meratakan airnya? Terima kasih. Ya, Mas Husaini yang ada di Kalidawir, Tulungagung, pertanyaan kamu ini berbicara tentang was-was. Jadi orang yang was-was, ini sudah sempurna apa belum? Ini sudah sempurna apa belum? Orang was-was itu dimulai dipengaruhi oleh dua hal. Satu, jahlun fil ilmi, ketidaktahuan seseorang tentang ilmu. Oleh karena itu mempelajari satu ilmu itu keharusan, agar kita betul-betul bisa masuk dan menyelami ilmu itu, sehingga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, ya, kebenaran dan kebatilan. Itu fungsi kita mempelajari ilmu, sehingga tahu, oh ini rukun wudhu, ini loh syarat-syarat mandi, ini rukun-rukun mandi. Ketika itu terpenuhi, maka insya Allah tidak akan ada persoalan di dalam was-was. Hal yang kedua, itu karena khoblun fil akli, akalnya rusak. Sehingga muncul dalam perasaan, sudah sempurna akalnya berbicara, jangan-jangan belum sempurna, jangan-jangan belum sempurna. Ini diganggu oleh setan. Khoblun fil akli, rusaknya akal kita ini yang menyebabkan, padahal maaf, ilmunya sudah sempurna, sudah mempelajari tentang fikihnya, sudah mempelajari tentang tasawufnya, sudah sempurna, katakanlah begitu. Tapi kamu masih terjadi keraguan-keraguan. Itu munculnya karena khoblun fil akli, rusaknya akal seseorang. Nah, ini harus dilawan, Mas. Harus kamu lawan, dan siapapun yang menonton tayangan ini, nah, ini harus dilawan. Ya. Ada kaidah yang mengatakan al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau kamu sudah yakin dan sudah sempurna, jangan kau turuti perkataan hatimu, jangan kau turuti perkataan akalmu. Hilangkan itu semua dari beban-beban yang berada dalam hati dan pikiran. Kalau itu yang terjadi, kamu akan sukses nantinya. Jadi gak duwe perasaan was-was, gak duwe perasaan jangan-jangan belum, jangan-jangan ini belum sempurna. Itu terlalu menuruti kata hati, yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah khoblun fil akli, rusaknya akal. Ini demikian Mas Husaini yang ada di Kalidawir, Tulungagung. Pertanyaan berikutnya, ini dari Rosita Indah Pratiwi dari Wlingi, Blitar, Prodi BKI. Ustadz, saya mau tanya ini. Saya pernah dengar kalau untuk anak perempuan yang haid itu harus mengumpulkan rambutnya saat jatuh dengan disengaja, seperti saat sisiran. Tapi saya juga pernah dengar untuk tidak mengumpulkan rambutnya saat haid. Pertanyaan saya, manakah yang benar Ustadz? Mengumpulkan rambut untuk disucikan di akhirnya atau tidak perlu mengumpulkan? Pertanyaan berikutnya, apakah seseorang itu juga dilarang untuk memotong kuku saat haid? Soalnya ada yang bilang dilarang. Pratiwi yang ada di Wingi Blitar, orang yang sedang haid itu ada larangan 10. Nanti akan ada penjelasan itu. Ada larangan 10 bagi orang yang sedang mengalami haid dan nifas. Di antaranya sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memotong kuku itu juga bagian dari larangan? Nah ini, apakah memotong rambut itu juga bagian dari larangan? Dari ke-10-nya ini, tidak ada penjelasan tentang itu. Sehingga Anda ketika sedang mengalami haid, Anda bersisir, rambutnya jatuh, tidak perlu untuk diambil. Kemudian diikutkan mandi pada saat nanti suci. Anda potong kuku boleh, Anda potong rambutku boleh. Karena ini bukan menjadi bagian dari larangan-larangan ketika kita sedang haid ataupun nifas.
Sehingga boleh-boleh saja, potong kuku boleh, potong rambut boleh, keramas juga boleh, tidak ada larangan itu. Ini hanya saja ada memang pendapat lain yang menyatakan, yang itu yang saya ingat itu penjelasan itu ada dalam kitab dalam kitab Fathul Mu'in, ya, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, atau juga dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naim Banten. Yang dari kedua sumber ini menulis dari apa yang telah tersampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa seyogyanya orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas itu tidak memotong kuku, tidak mematang rambut. Karena ada satu keterangan yang menyatakan bahwa kuku yang terpotong, rambut yang terpotong, dan belum sempat untuk disucikan ketika di dunia, nanti di akhirat dia akan minta pertanggungjawaban kepada pemiliknya. Ada penjelasan seperti ini, gitu loh. Jadi kalau diambil garis besar, mayoritas pandangan ulama, mayoritas pendapat ulama menyatakan tidak perlu. Ya tidak perlu ditus, ya gak perlu. Potong kuku ya gak popo, potong rambut ya gak popo. Ini mayoritas ulama. Cuma tertulis dalam Fathul Mu'in, tertulis dalam Nihayatuz Zain, yang itu menukil dari pendapatnya Al-Ghazali yang menyatakan bahwa seyogyanya tidak potong kuku, seyogyanya tidak potong rambut. Karena apa? Ketika itu terpotong otomatis tidak ikut disucikan, sehingga nanti di akhirat dia akan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan belum disucikan. Hanya itu persoalannya, ya. Jadi tidak apa-apa, Anda boleh potong, juga boleh untuk tidak, karena ada dua pendapat. Tapi kalau berbicara mayoritas, ulama menyatakan boleh, mboten napa-napa. Pertanyaan berikutnya dari Zainul Muttaqin dari Munjungan Trenggalek. Nderek tanglet Ustaz, kula nate mireng guru kula dawuh menawi wudhu niku lek ketelasan toya niku kedah madosi toya lintu dugi asate toya sing wonten badan. Menawi toyane wonten badan sampun asat niku kedah baleni malih. Niku napa leres? Zainul Muttaqin yang ada di Munjungan Trenggalek, ini entah wusto berapa, tidak dituliskan wustonya, hanya disebutkan alamatnya. Wusto 12. Ya. Gini Mas Zainul Muttaqin, di pertemuan yang lalu kamu bisa cek lagi ya di YouTube-nya, kamu bisa cek lagi. Di situ saya sampaikan melalui kitab ini bahwa orang yang wudhu itu syaratnya tartib. Jadi urut dari niat bersamaan dengan basuh muka, kemudian basuh kedua tangan, ngusap sebagian rambut kepala sampai kemudian kaki, itu harus tertib. Sunnahnya di dalam wudhu itu mualah. Ya, mualah itu artinya apa? Antara satu rukun dengan rukun berikutnya tidak ada jeda yang lama. Jadi mari basuh muka langsung basuh tangan. Lah pertanyaannya, ketika dia basuh muka selesai, keran mati. Sementara tidak ada sumur yang bisa untuk itu. Akhirnya cari ke tempat yang lain. Berarti antara basuh muka dengan kedua tangan, basuh kedua tangan untuk berikutnya kan jedanya lama. Itu menandakan tidak mualah, berarti tidak mendapatkan kesunahan. Nah, lek wis sampai asat apa kudu baleni? Tidak. Karena tidak ada syarat sat utawa ga. Syaratnya yang penting tertib. Yang penting ini, habis ini, habis ini. Hanya itu. Cuma kalau kamu kasih jadu waktu lama, kamu memutus mualah. Kamu tidak melaksanakan itisal bainal udwain, persambungan antara dua anggota yang dibasuh. Tapi Anda mungfasil, terpisah, berarti namanya tidak mualah. Nah, tidak mualah ini tidak membatalkan wudhu atau harus mengulang wudhu dari awal. Hanya Anda tidak bisa mendapatkan kesunahan di dalam berwudhu. Ini semua pertanyaan dari semua teman-teman bisa saya jawab. Untuk berikutnya kita nambah materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ightisalu utawi piro-piro adus al masnunatu kang den sunnahaken iku sab'ata asyara ana 17. Apane huslan aduse. Rupane huslul jum'ati adus Jumat. Wal idaini lan adus riyala luru. Wal istisqa ilan adus krana salat istisqa utawa krana arep njaluk udan.
wal khusufilan salat arep salat gerhana rembulan, wal kusufilan adus krono salat kusuf gerhana matahari, wal huslulan adus min ghuslil mayiti saking basuh mayit, wal huslulan adus min ghuslil mayiti saking basuh mayit, wal kafiru lan wong kafir idza aslama nalikane mlebu Islam sapa kafir, wal majnunu lan wong edan, wal mugma alaih lan wong semaput idza afaqo nalikane waras sapa majnun lan mugma alaih, wal ghuslu lan adus indal ihrami ing dalem nalikane ihram, walidukhuli Makkah lan krana mlebu tanah Mekah, walil wukufi lan krana wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah, walil mabiti lan krana nginep bi Musdalifata ing dalem tanah Musdalifah, wali ramyil jimari lan krana mbasuh lan krana mbalang jumroh as-salasi kang telu, walit tawafi lan krana tawaf, wali sa'yi lan krana sa'i, wali dukhuli madinati Rasulillah lan krana mlebu tanah Madinah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya jelaskan. Mandi itu ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah, ada yang mandi biasa, ya karena kita harus mandi biasa gitu. Ada yang mandi wajib, ya karena penyebabnya banyak, ya. Nah, kemudian ada juga mandi itu yang hukumnya sunnah. Jadi mandi sunnah, artinya ketika kamu melaksanakan ini mendapatkan pahala. Andaikan kamu tidak mandi sekalipun juga tidak gak ono opo-opo nih, gak ngelabeti. Tapi ketika Anda melakukan berarti Anda mendapatkan kesunahan. Yang pertama adalah jumlahnya ada 17. Yang pertama ghuslul Jum'ah. Jadi ketika hari Jumat itu Anda harus Anda mandi Jum'ah, gerujukan dari atas ke bawah. Maka Anda mendapatkan kesunahan. Nah, ini nawaitu ghusl Jum'ati sunnatan. Jadi mandi Jum'ah. Kemudian wal idain, mandi ketika hendak melaksanakan sholat hari raya. Baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, gerujukan cikurus. Tapi semuanya harus diniati mandi. Gak kok niati ya gak ono. Karena sesuatu yang diniati dengan tidak, ini akan berbeda. Podo-podo lungguh nang masjid, siji mek lunggah-lungguh tok karo siji sing diniati lungguh iktikaf. Maka sama-sama duduk itu juga akan beda. Jadi segala sesuatu itu harus diniati. Ini mandi Jumat, ini mandi wajib, ini mandi sunnah lah, itu harus diniati ngeten. Wal istisqai, dan mandi karena hendak melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Kemudian wal khusufi wal kusuf, sholat karena ingin melaksanakan sholat gerhana rembulan, juga sholat untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayit, Anda mandi setelah memandikan mayit. Jadi wal ghuslu min ghuslil mayit, jadi adus dari memandikan mayit. Jadi bareng ngedusi mayit itu Anda mandi, itu hukumnya sunnah. Oke. Berikutnya wal kafiru idza aslama, orang kafir itu ketika dia masuk Islam, habis syahadat di depan saksi-saksi kalau masuk Islam ya, dengan bersyahadat, maka setelah itu sunnah dia mandi setelah masuk Islam itu. Wal majnun wal mugma alaih idza afaqa, orang gila kemudian orang yang pingsan ketika dia telah sembuh maka disunnahkan untuk mandi gerujukan seperti itu. Mugma alaih itu kadang masuk dalam pengertian ini pingsan, orang epilepsi ya. Jadi epilepsi itu ayanan itu mengalami kehilangan akal. Sekalipun hanya 2 atau 3 menit dia disunahkan kalau sudah sembuh. Wal ghuslu indal ikhram, mandi ketika ikhram ya di Mekah. Walidukhuli Makkah, masuk tanah Mekah. Wal wukuf di Arafah, ketika masuk untuk wukuf di Arafah itu sunnah. Wal mabit bi Musdalifah, menginap di tanah Musdalifah.
Ini wali ramyil jimar ats-tsalas, melempar jumroh yang 3. Jadi semuanya sunnah. Ini bawahnya sampai ketika kita hendak masuk ke tanah Madinah, ya, ke tanah Madinah, Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Anda disunahkan untuk mandi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashu utawi ngusap alal khuffaini ing atase muzah loro iku jaizun kang wenang. Iku jaizun kang wenang. Bi salasati syara'ita kelawan telu pira-pira syarat. Rupane ayab tadia yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo khuffain ba'da kamalit thaharati ing dalem sause sempurnane sesuci. Wa ayyakuna lan yen to ana apa khuffain iku satira ini kang nutup karone nutup lima hali ghuslil fardi maring panggonane mbasuh fardu minal qadamaini saking dlamaan loro. Wa ayyakuna lan yen ta ana apa khufain iku mimma setengah saking barang yumkinu kang kongang apa tatabuul masyi nuli-nuline lumaku alaihima ing atase khufain wa yamsahulan kena ngusap sapa al muqimu wong kang mukim yauman ing dalem sak dina walailatan lan sak wengi wal musafiru lan wong musafir salasata ayamin ing dalem telu pira-pira dina bilayalihinna kelawan pira-pira wengine salasati ayam wabtidaul muddati utawi kawitane mangsa ya telung dina apa sedina iku min hiniyah dusu awit mangsane hadas sapa wong ba'da labsil khuffaini ing dalem sause nganggo muzah loro fa in masaha mongko lamun ngusap sapa wong fil hadari ing dalem omah bareng ngono summa safara nuli lunga sapa wong au masaha utawa ngusap sapa wong fil hadari fis safari ing dalem pelungan summa aqama nuli mukim sapa man atamma mongko nyempurnaaken sapa man masha mukimin kelawan kaya ngusape wong kang mukim wayab tululan batal opo al mashu ngusap muzah bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira suwiji-wiji rupane telu bi khal'ihima kelawan nyepot khufain wang qidha'il muddati lan tutuke mangsa atau habisnya masa wa malan barang yujibu kang netepaken apa ma al ghusla ing adus. Bismillahirrahmanirrahim, saya persingkat saja penjelasannya. Wal mashu al khufain jaiz. Muzah itu apa toh? Muzah itu sepatu, ya, sepatu. Tapi di Indonesia ini entah sudah ada atau belum, ya, pabrik itu. Ya, karena di Indonesia tidak berlaku seperti ini. Ini berlaku di tanah, mungkin berlaku banyak di Timur Tengah, ya, di daerah Timur Tengah yang memang suhunya panas atau memang daerahnya banyak yang tandus. Nih, ini muzah itu jadi sejenis sepatu. Nah, jadi orang pakai, nanti kamu bisa lihat di gambar-gambarnya ada, kamu lihat saja di beberapa kamu cari di internet mungkin gambar-gambar muzah itu seperti apa. Ini kamu bisa lihat di sana. Nah, penggunaan muzah itu seperti apa toh? Orang boleh pakai muzah itu syaratnya 3. Jadi yang kayak sepatu itu loh ya. Jadi sepatu ini bentuk sepatu. Nanti kamu lihat gambarnya di internet, coba dicari. Nah, ini itu boleh dengan 3 syarat. Pertama, ayab tadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharoh. Kamu boleh pakai muzah itu pertama kali yang harus kamu lakukan, kamu wudhu sempurna dulu. Jadi wudhu itu sempurna, habis wudhunya sempurna, baru kamu pakai muzah. Itu yang pertama. Oke, sehingga nanti pada wudhu yang kedua, pada wudhu yang kedua, ini kamu tidak lagi ngusap kakinya, cukup dengan mengusap sepatu yang disebut muzah tadi itu. Cukup diusap itu tok. Ngono loh. Jadi tidak perlu wudhu lagi.
Karena apa? Syarat pertama, ketika kamu mau pakai muzah, wudhunya udah sempurna dulu. Habis itu pakai muzahnya. Begitu nanti batal, katakanlah jarak 2 jam kamu batal, apakah muzah dilepas? Kalau ingin dilepas, monggo. Tapi andai kan tidak dilepas, boleh. Lah pilih basuh sikile ya apa? Kakinya cukup diusap sepatunya saja. Oke. Yang nomor 2, wa ayyakuna satiroini limahali ghuslil faradi minal qadamain. Muzah itu harus bisa menutup tempat batas minimal tempat basuhan fardu. Berarti apa? Polok. Jadi mata kaki. Jadi tidak boleh sepatu yang bentuk muzah sehingga bisa diusap tok itu tidak boleh di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki. Pas tok pas nang polok itu. Tapi tidak mungkin rodok didukur titik dilebihi 2 cm begitu dhuwure muzah. Ini muzahnya harus seperti ini, gitu loh. Ya. Jadi gak oleh muzah kok kayak sepatu-sepatu yang dipakai anak-anak sekolah. Itu kan tidak di atas mata kaki, di bawah mata kaki semua itu. Itu tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, maka wudhunya kakinya harus dibasuh. Ngono lho, lek gak ngono gak oleh. Nih. Yang nomor 3, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima. Muzah itu menjadi kebiasaan untuk selalu dipakai itu. Jadi nuli lumaku. Jadi terus-menerus pakai berjalan dengan kedua muzah ini. Wes, itu selesai. Berikutnya, sekarang sampai berapa batasan orang boleh pakai muzah? Di sini dinyatakan wayam sahul muqimu yauman walailah. Orang yang berada di dalam rumah tidak bepergian, ya, orang yang mukim di sekitar itu, di rumah di wilayah sendiri, bukan sebagai seorang musafir, ya, maka batas maksimalnya adalah sehari semalam. Jadi sehari semalam artinya apa? Katakanlah andai kata ini orang yang mukim lah ya. Andai kata dia pakai muzah jam 7 pagi, maka habisnya masa untuk memakai ya jam 7 pagi besoknya. Sehingga untuk besoknya kalau mau pakai muzah lagi, ya kudu diisui dhisik sikile, wudu secara sempurna, mari ngono lek wis sempurna pakai muzah lagi. Kekuatannya sehari semalam. Besoknya lagi wudu lagi. Sehingga ketika jam 7 itu dipakai, nanti sholat duhur batal. Ya wudhunya tidak perlu dicuci kakinya, cukup muzahnya. Sore wudhu untuk sholat asar katakanlah, atau maghrib atau isya, wudhunya batal, cukup diusap muzahnya. Baru untuk besoknya jam 7 nek pengen diusap lagi, harus dimulai dengan cara wudhu dulu secara sempurna. Ini untuk orang yang mukim. Walil musafir salah satu ayamin bilayalihinna. Bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Andekan katakanlah begini, hari Senin jam 7 pagi dia pakai muzah, maka habisnya kapan? Senin, Selasa, Rabu. Berarti Kamis. Nah, ini Senin, Selasa, Rabu. Berarti Kamis jam 7 pagi itu sudah habis masa untuk memakai muzah. Kalau ingin dipakai lagi ya wudhu lagi dari awal secara sempurna, lagi muzah dipakai maneh, engko bisa menjadi 3 hari. Lah wabtidaul muddati min hina wabtidaul muddati min hina yahdusu ba'da lubsil khufain. Lah hitungane kapan? Hitungan 3 hari 3 malam atau ukuran 1 hari 1 malam dimulai dari dia hadas. Jadi begitu dia hadas selesai wudhu, lah itu baru pakai menjadi ukuran habis dan tidaknya masa untuk bisa memakai muzah. Sederhana ini loh, ukurannya dimulai tekondi to, ukuran sedino sewengi. Ketika dia hadas dari memakai muzah, yaitu dihitungnya 3 harinya dari situ atau 1 hari dari situ. Angger wis wudhu pakai jebret, itu loh kamu dihitung jam 7 katakanlah, yaitu dimulainya dari jam 7 itu. Oke. Fa'in masakha fil hadar summa safaro au masakha fi safar summa aqama atamma masakha mukimin. Kan tadi disampaikan 1 hari 1 malam, orang yang di rumah jelas 24 jam, 1 hari 1 malam. Orang yang bepergian dia adalah 3 hari 3 malam. Ini kasusnya
Berbeda. Kasusnya begini, pada saat basuh muzah dia di rumah, tapi setelah itu dia keluar ke Surabaya. Orang Tulungagung mau ke Surabaya. Nek ndelok makainya dia sebagai orang yang ngusap di rumah, tapi pada saat prakteknya dia justru satu hari itu dia ada di Surabaya. Atau dia pakai muzahnya di Surabaya mau pulang ke Tulungagung. Pada saat pakai dia statusnya musafir, tapi ternyata setelah nyampe rumah dia baru satu hari satu malam. Ini dimenangkan posisi di rumahnya karena melihat pada saat memakai dia sedang di rumah berjalanan untuk pergi, atau dia pakai posisi sebagai musafir kemudian untuk pulang, atau yang dimenangkan kekuatan musafirnya. Di sini dinyatakan yang dimenangkan adalah masha mukimin, sehingga cuma berkekuatan satu hari satu malam. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk masalah batalnya pakai musah 3 kali. Ini sudah bisa kamu pahami sendiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.